Halo semuanya, kembali lagi dengan kami PR17. Perkenalkan, nama saya Maria Pravia Simorangkir dengan NIM 12S25033. Perkenalkan, nama saya Gabriel Glenn Marcel Papahan dengan NIM 12S25019. Kini kami akan menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu buatlah satu algoritma di Flogorithm untuk kasus berikut. Sebuah program menerima input dua buah bilangan bulat dari user. Program harus melakukan hal berikut. Yang pertama, menentukan dan menampilkan apakah masing-masing bilangan tersebut genap atau ganjil. Kemudian, menentukan dan menampilkan bilangan mana yang lebih besar, atau tampilkan pesan jika keduanya sama besar. Jika kedua bilangan genap, tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Jika kedua bilangan ganjil, tampilkan hasil perkalian keduanya. Jika satu genap dan satu ganjil, tampilkan pesan berbeda jenis. Input yang harus dimasukkan yaitu user memasukkan dua buah bilangan bulat. Misalnya, masukkan bilangan pertama sama dengan 4 dan masukkan bilangan kedua sama dengan 7. Expected outputnya yaitu contoh output untuk beberapa kasus. Yang pertama, inputannya adalah 4, inputan yang kedua adalah 7. Maka output yang keluar adalah bilangan pertama genap, bilangan kedua ganjil, bilangan kedua lebih besar, berbeda jenis. Contoh yang kedua, inputannya yang pertama, bilangan pertama adalah 6 dan bilangan kedua adalah 2. Maka output yang harus keluar adalah bilangan pertama genap, bilangan kedua genap, bilangan pertama lebih besar, dan hasil penjumlahannya adalah 8. Contoh yang ketiga, inputan yang dimasukkan adalah bilangan pertama 5, bilangan kedua 5, dan output yang keluar adalah bilangan pertama ganjil, bilangan kedua ganjil, kedua bilangan sama besar, dan hasil perkaliannya adalah 25. Berikut adalah logaritma yang kami tampilkan. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan bilangan pertama, bilangan kedua, y, dan x. Dan kita menggunakan tipe data integer, karena bilangannya merupakan bilangan bulat. Kemudian, user harus menginput atau memasukkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Setelah itu, akan dilakukan sebuah pengecekan. Jika bilangan pertama modulonya adalah genap, maka output bilangan pertama yang keluar adalah genap, dan jika modulonya adalah ganjil, maka output bilangan pertama yang keluar adalah ganjil. Dan yang kedua, kita melakukan pengecekan kembali yaitu untuk bilangan kedua. Jika modulo bilangan kedua adalah genap, maka output bilangan kedua yang keluar adalah genap, dan jika modulonya adalah ganjil, maka output bilangan kedua yang keluar adalah ganjil. Nah, untuk selanjutnya, di sini akan melakukan pengecekan lagi. Jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka output yang keluar adalah bilangan pertama lebih besar. Dan jika ini salah, bilangan dilakukan pengecekan lagi di false-nya. Jika bilangan 2 lebih besar dari bilangan 1, maka output yang keluar adalah bilangan kedua lebih besar. Namun jika salah, output yang keluar adalah kedua bilangan sama besar. Lalu selanjutnya dilakukan sebuah pengecekan lagi dari soal. Jika bilangan 1 modulo 2 sama dengan 0 dan bilangan 2 sama dengan bilangan 2 modulo 2 sama dengan 0. Jika benar, maka akan lakukan sebuah penjumlahan. Lalu di output yang diminta tadi hasil penjumlahannya. Jadi kita buat assignment di sini dari hasil yang kita deklarasi di awal, y sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Jadi output yang dibuat adalah hasil penjumlahan hasilnya dari y. Jadi arti dari dan ini seperti memanggil. Jadi kita memanggil y ke sini. Lalu jika dia false, dia kembali dia akan melakukan pengecekan lagi. Jika bilangan 1 modulo 2 tidak sama dengan 0 dan bilangan 2 modulo 2 tidak sama dengan 0, maka hasilnya akan melakukan sebuah perkalian. Nah, di sini kita memiliki sebuah assignment dari soal dikalikan. Jadi x sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Jadi output yang keluar itu hasil perkalian sama dengan x. Jadi kita memanggil x-nya ke output. Lalu jika salah, dia akan berbeda jenis. Jadi saya akan menjelaskan ulang lebih rincinya. Jadi tadi kita mendeklarasikan bilangan 1, bilangan 2, y, dan x. Di sini kita menginput bilangan 1 dan bilangan 2. Lalu di sini
bilangan 1 modulo 2 sama dengan 0. Jadi di sini kita misal buatkan 4. 4 dari modulo 2, 2 membagi 4 sama dengan 0. Nah, karena dia ganjil, dia akan masuk ke bilangan pertama sama dengan ganjil. Namun jika di sini jika bilangan 4-nya itu 2 modulo 4, maka dia akan masuk ke genap. Karena 2 membagi 4 hasilnya itu 0. Nah, namun jika di sini kita buat 5, maka yang keluar adalah ganjil karena 2 membagi 5 sisa 1. Jadi dia akan masuk ke ganjil. Sama juga seperti bilangan 2. Nah, jadi dari soal yang pertama tadi sudah selesai, yaitu menentukan dan menampilkan apakah masing-masing di bilangan tersebut genap atau ganjil. Lalu untuk bagian 2, menentukan dan menampilkan bilangan mana yang lebih besar atau tampilkan keduanya yang sama besar. Nah, kembali ke sini. Apakah bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2? Jika benar, maka output yang keluar adalah bilangan pertama lebih besar. Namun jika salah, dia akan melakukan pengecekan lagi. Apakah bilangan 2 lebih besar dari bilangan 1? Nah, dari sini kalau dia benar, maka output yang keluar adalah bilangan kedua lebih besar. Namun jika salah, dari situ lagi, maka output yang keluar adalah kedua bilangan sama besar. Nah, jadi untuk soal yang bagian B ini sudah tuntas. Lanjut lagi ke jika kedua bilangan genap, tampilkan hasil penjumlahan kedua. Nah, jika ini sama-sama genap, jadi kita misalkan di sini bilangan 1 dan 2 itu adalah 4 dan 6. Nah, 2 membagi 4 itu hasilnya 0. Dan 2 membagi 6 itu hasilnya juga 0 karena tidak ada sisa dari modulonya. Karena benar, soalnya yang diminta adalah menjumlahkan. Jadi kita melakukan penjumlahan Y sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Jadi output yang keluar itu adalah hasil penjumlahan Y. Jadi dan ini tadi untuk memanggil. Nah, lanjut lagi. Jika kedua bilangan ganjil, tampilkan hasil perkalian keduanya. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan lagi jika di sini salah. Jika bilangan 1 modulo 2 tidak sama dengan 0 dan bilangan 2 modulo 2 tidak sama dengan 0. Jadi misalnya 5. 2 membagi 5 itu kan 1. Jadi karena dia tidak mendapat 0, maka dia salah. Begitu juga bilangan 2. 2 membagi 7 karena masih ada sisa dan jawabannya tidak 0, maka dia akan lanjut ke sini. Di sini tadi minta mengalikan. Jadi X sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Output yang keluar adalah hasil perkalian dari X. Jadi sini kita memanggil X. Namun jika di sini ada yang benar, salah satu, misal di sini 4 di bilangan 1 4, di bilangan 2 5. Di sini karena jawabannya benar 0, jawabannya hasilnya itu 0 dan di bilangan 2 masih tersisa 1. Jadi akan dianggap berbeda jenis. Nah, saya akan melakukan running. Dari input yang diminta tadi adalah untuk contoh 1, 4 dan 7. Nah, bilangan pertama adalah genap, benar ya. Dan bilangan kedua adalah ganjil, benar. Nah, untuk pengecekannya bilangan kedua lebih besar. Berarti inputnya itu 7, jadi benar juga. Jadi dari sini berbeda jenis dan outputnya juga benar. Terlihat di sini outputnya. Jadi yang diminta tadi bilangan pertama genap, bilangan kedua ganjil, bilangan kedua lebih besar dan berbeda jenis. Nah, untuk contoh 1 sudah benar ya. Kita lanjut lagi ke contoh 2. Input yang diminta adalah 6 dan 2. Nah, ini bilangan pertama itu genap, benar ya. Dan bilangan kedua itu adalah genap. Nah, bilangan pertama lebih besar, benar juga. Jadi yang diminta tadi adalah hasil penjumlahan dari soal ini.
Jika kedua bilangan genap, hasilkan penjumlahan keduanya. Jadi hasil dari penjumlahan itu 6 dan 2 adalah 8. Sudah benar ya, kita lanjut lagi ke contoh 3. 5 dan 5. Nah, di sini bilangan pertama adalah ganjil, benar ya, dan bilangan kedua adalah ganjil. Nah, di sini kedua bilangan sama besar, 5 dan 5. Lalu dari soal, jika kedua bilangan ganjil, tampilkan hasil perkalian keduanya. Nah, di sini tunjukkan hasil perkaliannya 5 dikali 5, jadi hasilnya itu adalah 25. Mungkin dari semua untuk dari semua soal ini sudah tuntas ya, dari hasil program logaritma yang kami buat. Nah, jika ada teman-teman yang belum mengerti tentang arti modulo, modulo itu membagi dan sisanya itu berapa. Misal tadi kan ini bilangan 1 kita buat 5, 2 membagi 5, 2 berarti 5 dibagi 2 itu 4. Nah, sisakan 1, berarti itu masuk ke ganjil. Namun jika kita buat sini 4, berarti 2 membagi 4. Nah, berarti kan habis ya. Berarti sisanya itu kan 0. Jadi dia akan masuk ke genap. Mungkin sekian itu dari kami. Terima kasih.